Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat sore, saudaraku dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, mari kita mendengarkan nasihat firman Tuhan agar menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita semua. Renungan kita dalam penutupan tahun dan pembukaan tahun ini berjudul Milikku Bersamaku. Dalam doanya, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 24, "Ya Bapa, Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Dalam doanya ini, Yesus berkata kepada Bapanya bahwa Dia mau supaya di mana saja Yesus berada, mereka juga bersama-sama dengan Dia. Sungguh suatu kerinduan yang indah dari Juru Selamat kita. Tidak hanya datang untuk menyelamatkan, tetapi Yesus juga rindu untuk hidup bersama-sama dengan suatu kelompok khusus. Dan untuk kebersamaan ini, Yesus secara khusus mendoakan agar dapat hidup bersama dengan kelompok khusus ini. Mengapa disebut kelompok khusus? Karena Yesus tidak berdoa untuk seluruh dunia atau seluruh umat yang mengaku Kristen. Karena banyak pengkhotbah yang menyatakan bahwa Yesus berdoa bagi semua orang Kristen agar bersatu. Ayat ini tidak berkata demikian. Yesus berdoa secara khusus bagi mereka yang Bapanya telah berikan kepadanya. Perhatikan kalimat yang ditandai warna biru. Inilah kelompok khusus tersebut, yaitu mereka yang Allah Bapa berikan kepada anaknya. Karenanya, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri kelompok ini dan termasuk di dalamnya, agar kerinduan Yesus menjadi bagian kita, yaitu hidup dengan Dia bersama-sama. Mari kita pelajari agar sebagaimana kita memasuki tahun yang baru, kita mempunyai semangat baru, yaitu untuk menjadi bagian yang menang, bagian yang Bapa berikan kepada anaknya, dan kita rindu untuk hidup bersama dengan Yesus selamanya. Masih dalam doanya, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 6, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Kepada mereka yang Allah Bapa telah berikan kepada Yesus, Dia telah menyatakan nama Bapa kepada mereka. Nah, tolong perhatikan, Yesus rindu untuk hidup bersama dengan mereka yang Allah Bapa telah berikan kepadanya, dan kepada orang-orang tersebut Yesus menyatakan hanya satu nama, yaitu nama Bapanya. Dan mereka yang menjadi milik Yesus ini menuruti firman Bapanya. Masih dalam doanya, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 11, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Nama Bapa tersebut telah Bapa berikan kepada anaknya. Bagaimana nama Bapa menjaga mereka yang telah diberikan kepada anaknya ini? Kita baca ayat 12. Yohanes 17 ayat 12 berkata, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Nama Bapa menjaga umatnya melalui dan di dalam anaknya, sebab nama Bapa telah diberikan kepada anaknya dan di dalam anaknya. Jadi, mereka yang Bapa berikan kepada anaknya ini, Yesus sendiri yang jaga, sebab nama Bapa yang menjaga itu telah diberikan kepada Yesus anaknya. Kembali, siapa mereka yang Bapa telah berikan kepada anaknya ini? Apakah seluruh dunia? Apakah seluruh umat yang mengaku Kristen?
Atau apakah itu sebuah denominasi? Kita buka Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 37 berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Ciri-ciri umat Allah yang Bapa berikan kepada anaknya akan datang kepada Yesus dan tidak akan Yesus buang. Bahkan Yesus lanjutkan dalam Yohanes 6 ayat 38 dan 39. "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk selamatkan yang Bapanya telah berikan kepadanya, jaga, dan bangkitkan nanti pada akhir zaman. Sebab itulah kehendak Bapanya. Yohanes 6 ayat 40 berkata, "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Ini ciri berikutnya bahwa mereka yang diberikan Bapa kepada Yesus, anaknya, adalah orang-orang yang melihat kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan mereka-mereka inilah yang Yesus bangkitkan nanti. Nah, mungkin umumnya orang Kristen akan berkata bahwa kami adalah umat yang memandang pada Yesus dan percaya kepada Yesus. Namun pertanyaannya adalah, Yesus yang mana? Perhatikan ayat sebelumnya, yaitu dalam Yohanes 6 ayat 36, Yesus berkata, "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Jadi, meski sudah melihat, bukan jaminan kita jadi percaya. Orang Yahudi sudah lihat langsung anak Allah, tetapi mereka tidak percaya. Bahkan Yohanes menuliskan dalam Yohanes 12 ayat 37, "Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya." Padahal itu semua Yesus lakukan agar menjadi kesaksian tentang Dia kepada mereka. Dalam pasal sebelumnya, Yohanes bahkan menyatakan, Yohanes 10 ayat 24-26, "Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, 'Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.' Yesus menjawab mereka, 'Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.'" Luar biasa kondisi orang Yahudi ini. Dirinya yang bimbang, tapi yang dia salahkan orang lain. "Gara-gara kamu nih kami jadi bimbang." Tapi Yesus tidak terpancing dengan sikap negatif orang Yahudi ini. Yesus menyatakan bahwa Dia sudah menyatakan dengan terus terang bahwa Dia adalah anak Allah, Sang Mesias, dan bahkan berikan bukti melalui pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, termasuk mujizat-mujizat. Tapi tetap saja mereka tidak percaya. Orang Yahudi, umat pilihan Allah yang Allah Bapa lawat dengan mengutus anaknya yang tunggal, sudah melihat langsung, sudah mendengar langsung, dan sudah menyaksikan langsung, namun tidak percaya. Istilah sederhananya, kurang apa lagi yang Yesus telah buat bagi orang Yahudi? Hidupnya, firman-Nya, pekerjaannya, semuanya menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah, Sang Mesias. Tapi umat pilihan tidak percaya. Jadi, doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 24 bukan untuk semua orang. Itu hanya untuk mereka yang Bapa telah berikan kepada anaknya, yang mana ciri-cirinya adalah mereka datang kepada Yesus, melihat dan percaya kepada Yesus. Kemudian ayat 27 berkata, Yohanes 10 ayat 27 dan 28. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa orang Yahudi bukan domba-dombanya, sebab mereka meski sudah melihat dan mendengar, tapi tidak datang dan ikut Yesus. Domba-dombanya Yesus, cirinya adalah mereka mendengar suara Yesus dan Yesus kenal mereka, serta mereka mengikut Yesus. Yohanes 10 ayat 4 juga berkata, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Artinya, Yesus yang di depan memimpin kita. Mereka yang Bapa telah berikan kepada Yesus, pemimpin mereka adalah Yesus Kristus. Kepada domba-domba yang ikut Yesus inilah kehidupan kekal diberikan, dan tidak ada yang bisa rebut mereka dari tangan Yesus. Kenapa? Kita baca ayat selanjutnya. Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Terlalu sering kita kutip dan hafal Yohanes 10 ayat 30 ini, tetapi kehilangan maknanya. Kenapa Yesus berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu? Karena Dia datang ke dunia ini untuk selamatkan mereka yang Bapanya telah berikan kepadanya, serta bangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan mereka-mereka ini Yesus jaga di dalam nama Bapanya yang telah diberikan kepadanya, dan Bapanya lebih besar dari siapapun. Karena itu, siapa saja yang Yesus jaga, tidak ada yang bisa rebut, sebab Yesus satu dengan Bapanya yang lebih besar dari siapapun dan yang maha kuasa. Pernyataan aku dan Bapa adalah satu sebenarnya menyatakan bahwa siapa yang datang kepada Yesus, melihat dan percaya serta menurut kepada suaranya dan ikut, maka Yesus jaga. Dan karena Yesus satu dengan Bapanya yang lebih besar dari siapapun, maka amanlah mereka yang Yesus jaga. Inilah yang menjadi bagian mereka yang telah Bapa berikan kepada anaknya. Nah, apa yang terjadi setelah Yesus menyatakan bahwa dirinya dan Bapanya adalah satu? Yohanes 10 ayat 31 berkata, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa orang Yahudi mau melempari Yesus? Karena Yesus menyatakan dirinya satu dengan Bapanya. Kita baca ayat selanjutnya dalam Yohanes 10 ayat 32 dan 33. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Ya, perhatikan ya, pekerjaan baik itu berasal dari Bapanya. Karena kita akan bahas nanti. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus inilah yang orang Yahudi tolak, yaitu Yesus yang hanya seorang manusia saja, tapi menyatakan dirinya satu dengan Bapa yang adalah ilahi. Orang Yahudi tahu bahwa Yesus adalah manusia sama seperti mereka. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, apakah Yesus yang hanya manusia saja ini juga ditolak sekarang ini? Sudah tentu. Perhatikan pemimpin gereja Advent menjelaskan tentang Yesus. When Christ was here on this earth, he was fully human, 100%, fully divine, 100%, 200%. I don't understand that. I accept it by faith. Beliau menyampaikan bahwa saat Yesus di dunia ini, Yesus 100% manusia dan 100% ilahi. Jadi totalnya menurut beliau adalah 200%, yang mana meskipun beliau tidak mengerti, tapi dia katakan dia terima dengan iman. Apakah ini Alkitabiah? Tentu tidak. Apakah ini juga yang disebut manusia saja? Sudah tentu tidak. Kalau 100% ilahi dan 100% manusia bahkan jadi totalnya 200%, itu bukan manusia saja. Tidak heran dalam gereja Advent diajarkan bahwa Yesus adalah manusia luar biasa.
Itu sebabnya Yesus dapat melakukan semua tindakan mujizatnya. Itu menurut ajaran manusia. Tapi Yesus sendiri berkata, perhatikan, dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan masih banyak bukti lain dalam Alkitab di mana dengan jelas Yesus berkata bahwa apapun yang Dia lakukan adalah atas kehendak dan perintah Bapanya. Kemudian dalam berbicara juga demikian. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Apakah ini tanda-tanda dari seorang manusia luar biasa? Sudah tentu tidak. Yesus menyatakan kepada kita bahwa Dia sama dengan kita. Dan Yesus berikan teladan kepada kita bahwa bila mau hidup benar dan menang atas dosa, kita harus hidup seperti Yesus, di mana apapun yang Yesus lakukan serta ucapkan, itu semua bukan dari dirinya, tetapi dari Bapanya, yaitu melalui kehadiran Bapanya dalam hidupnya. Inilah yang Yesus maksudkan bahwa Dia dan Bapanya adalah satu. Bukan sekedar Dia anak Allah, bukan sekedar bahwa Dia adalah anak yang Bapa peranakkan, tetapi Bapa melalui kehadiran Roh-Nya tinggal dalam Yesus. Kemanusiaan dan keilahian menjadi satu di dalam Yesus. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus kepada orang Yahudi, dan ini bisa menjadi bagian kita. Perhatikan, Yohanes 14 ayat 10 Yesus berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Dan inilah sebabnya Yesus mengutus Roh-Nya yang disebut penghibur, agar pengalaman Dia menjadi pengalaman kita, yaitu bersatu dengan Bapanya, agar hidupnya menjadi hidup kita. Sebab satu-satunya jalan kepada Bapa adalah anaknya. Dengan memiliki anak, kita juga memiliki Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Bapa tinggal dalam Yesus melalui kehadiran Roh Allah Bapa. Demikian juga dengan Yesus tinggal dalam hidup kita melalui Roh Yesus Kristus yang disebut penghibur, atau Roh kebenaran, atau Roh Kudus, atau Parakletos. Ini semua karena Yesus tahu kita hanya manusia saja, sama seperti Dia, dan karenanya kita perlu kuasa dari sorga, yaitu kuasa dari Allah Bapa untuk tolong kita. Jadi ingat, Yesus yang adalah manusia saja ini yang ditolak oleh orang Yahudi. Sebab mereka tidak bisa mengerti bagaimana Yesus yang manusia saja bisa bersatu dengan Bapanya yang ilahi. Mereka belum melihat pentingnya menerima kehadiran Bapa dalam hidup melalui kehadiran Roh Bapa. Dan Roh Bapa kita terima melalui anaknya. Itu sebabnya nanti yang kita terima adalah Roh Anak Allah. Dengan menerima Roh Anak Allah, kita dengan sendirinya menerima Bapa. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 36, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah?" Gara-gara ini Yesus mau dibunuh, dan karena waktunya belum tiba saat itu, Yesus masih lolos. Tapi Yesus tetap akan dibunuh oleh orang Yahudi karena mengaku dirinya sebagai anak Allah. Anak Allah yang bagaimana? Anak Allah yang keluar dari Bapa atau yang lahir dari Bapa. Anak yang Bapa peranakkan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus yang lahir dari Bapa ini yang ditolak oleh orang Yahudi. Apakah Yesus lahir atau keluar dari Bapa ditolak juga di zaman sekarang ini? Oh ya, dan banyak sekali yang menolak. Mayoritas percaya bahwa Yesus itu muncul bersamaan dengan Allah Bapa. Artinya bukan dilahirkan, bukan keluar dari Bapa.
Dan ada banyak juga yang percaya Yesus adalah anak yang diciptakan. Mereka yang menolak Yesus anak Allah yang diperanakkan Bapa, serta yang mengatakan bahwa Yesus anak ciptaan, bukanlah kelompok yang Bapa berikan kepada Yesus. Sebab mereka melihat Yesus tetapi tidak percaya dan bahkan tolak. Mereka punya Yesus yang lain. Ini semuanya umumnya kita sudah pelajari. Tetapi kita perlu lihat dari sudut pandang Yesus, bahwa Yesus menyatakan ada umat atau kelompok yang Bapa berikan kepadanya, dan umat tersebut Yesus selamatkan, Yesus jaga dalam nama Bapanya, Yesus bangkitkan nanti agar dapat hidup bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Ini penting kita ketahui agar kita semakin bersungguh-sungguh menjalin hubungan setiap hari dengan Yesus anak Allah yang diperanakkan Bapa dan yang adalah manusia saja saat Dia datang di dunia ini. Agar kita semakin mengenal suaranya dan menjadikan Yesus pemimpin hidup kita, dan apa yang kita lakukan serta ucapkan bukan lagi dari diri kita, tapi karena Yesus yang perintahkan dan atas kehendaknya, sebab Dia tinggal dalam hidup kita. Bagi umat yang seperti inilah Yesus berdoa. Yohanes 17 ayat 21 dan 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kita ini adalah Bapa dan anaknya. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Jelas sekali persatuan itu hanya antara Allah Bapa dan anaknya, dan bila kita memiliki persatuan mereka berdua, yaitu Bapa dan anak, kita menjadi satu. Bagaimana caranya? Dengan menerima roh anak Allah dalam hati kita. Sebab dengan menerima roh Kristus dengan sendirinya, kita menerima kehadiran Bapa. Sebab Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan bila kita mengenal Bapa dan anak, itulah hidup yang kekal. Tidak heran Yohanes yang sama menuliskan dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa Allahnya Yesus? Bapanya. Jadi nama Bapa yang Yesus maksudkan di sini. Ingat tadi, bahwa nama Bapa menjaga mereka yang Bapa berikan kepada anaknya, dan penjagaan itu diwujudkan melalui serta di dalam anaknya. Tidak heran yang menang menerima nama Bapa, nama kota Bapa, dan nama anaknya Bapa itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Yohanes juga mencatat dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Kembali yang menentukan adalah Bapa dan anaknya. Yang 144.000 ini menerima nama Bapa dan nama anaknya. Dan ingat, nama Bapa ada di dalam anak. Mengapa nama Bapa penting? Karena itulah karakternya. Keluaran 34 ayat 5-7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Karakter Allah Bapa ini ada dalam anaknya, dan bila kita menerima anak Allah dalam hidup kita, maka karakter anak Allah, yaitu karakter Yesus, menjadi bagian kita, menggantikan karakter kita.
dan melayakkan kita mewarisi hidup yang kekal. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bila Kristus adalah hidup kita, yaitu Kristus hidup dalam diri kita, maka bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus. Dan bila Kristus yang hidup dalam diri kita, maka yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus, dan itulah kehidupan yang kekal. Hidup bersama Yesus di dalam kemuliaan. Itulah kerinduan Kristus dan doa Yesus kepada Bapanya. Bagaimana dengan kita? Adakah ini juga doa kita dan kerinduan kita? Kita sudah tahu Yesus mana yang benar. Kita sudah melihat dengan iman bahwa Yesuslah Anak Allah yang Bapa peranakkan sesungguhnya. Langkah selanjutnya, mari kita hidup bergaul dengan Dia setiap hari dengan menerima kehadiran Roh-Nya yang adalah hidupnya, sehingga diri kita mati dan Yesus yang hidup. Kita mengenal suara Yesus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita oleh iman, dan kita ikut Dia sebab kita percaya kepadanya. Yesuslah pemimpin kita. Kita menjadi bagian dari mereka yang Bapa berikan kepada Yesus. Kita hidup bersama Yesus selama kekekalan, selama-lamanya. Kita menjadi perwujudan doa kerinduan Yesus kepada Bapanya. Kita pun menjadikan doa kerinduan Yesus menjadi doa kerinduan kita juga, bahwa kita rindu untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Kita milik Yesus dan Yesus milik kita. Kita hidup bersama dengan Bapa dan Anak sepanjang masa kekekalan. Jadikan ini tema hidup kita di tahun yang baru ini, karena Yesus tidak lama lagi akan datang menjemput mereka yang Bapa berikan kepadanya. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu hanya melalui satu jalan, Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas renungan yang sungguh menguatkan dan menggugah hidup kami, agar kami boleh melihat sudut pandang Yesus. Dia begitu rindu untuk tinggal bersama kami. Adakah kami juga rindu tinggal bersama Dia? Kiranya melalui pesan pada sore hari ini, kami diingatkan untuk datang kepada Yesus, melihat kepadanya, percaya kepadanya, mendengar suaranya dan ikut Dia, serta menjadikan Dia hidup dalam hidup kami. Roh-Nya tinggal dalam hati kami. Hidup kami digantikan oleh hidup Kristus. Kami berubah menjadi manusia baru, layak mewarisi hidup kekal nanti. Tuhan, waktunya semakin singkat. Kiranya ini menjadi motivasi baru dalam hidup kami di tahun yang baru ini, agar kami hidup selalu bergaul dengan Kristus setiap hari, hingga Dia tiba menjemput kami semua masuk dalam kerajaan sorga. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.